fakultas dan 32 prodi. Salah satunya yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa memiliki 5 prodi, yaitu yang pertama S1 Pendidikan Luar Sekolah, yang kedua S1 Pendidikan Matematika, yang ketiga S1 Pendidikan Bahasa Inggris, yang keempat S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Kreasi, yang kelima S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan terdapat banyak ruang kelas. Karawang bunyi pangkal perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, Sivitas Universitas Singapura Bangsa, membangun Indonesia, Tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Fitria Az-Zahra. Nomor pokok mahasiswa yaitu 19101105003 dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar M.Pd. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, produk, atau karya baru yang bisa digunakan sebagai pembahasan untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Kemudian, apa saja tujuan dari inovasi pendidikan? Tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu di dalamnya. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Ada 7 inovasi yang berguna untuk dunia pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik, yang kedua, komputasi awan, yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan, yang keempat, pembelajaran multimodal, yang kelima, pembelajaran jarak jauh, yang keenam, pembelajaran berbasis komunitas, dan yang ketujuh, virtual reality dan augmented reality. Kemudian yang keempat, apa itu inovasi produk dan contohnya? Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Contoh inovasi produk sangatlah banyak, misalnya salah satunya yaitu contoh inovasi produk koper dengan rak. Kemudian yang kelima yaitu apa itu inovasi pendidikan blindly. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil, investasi, atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Keenam, mengapa pemerintahan
selalu melakukan inovasi dalam pendidikan. Nah, pada intinya inovasi pendidikan diperlukan untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan. Salah satunya, peran teknologi yang sangat dibutuhkan yakni adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Yang ketujuh, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau K13. Nah, ada 4 macam strategi perubahan sosial, yaitu yang pertama strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat strategi paksaan. Strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian strategi pendidikan yaitu dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali, re-education, pendidikan dipakai untuk mencapai perubahan sosial. Strategi bujukan yaitu merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Kemudian yang keempat yaitu strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Yang kedelapan, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Nah, mengapa perubahan adalah proses yang rumit? Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michel. Pada bab 3 dalam buku milik Fulan memunculkan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apakah sebuah perubahan itu berarti? Karena setiap waktunya kita selalu menemui banyak perubahan di berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Fulan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Huberman dalam Fulan meringkas tekanan di kelas-kelas yang mempengaruhi pada guru, yaitu yang pertama, tekanan dalam kedekatan dan keyakinan, dan yang kedua, tekanan pada multidimensi dan simultan, yang ketiga, tekanan dalam beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi, dan yang keempat, tekanan pada keterlibatan pribadi dengan siswa. Yang kesembilan, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, nah, apa itu fungsi change agent, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang ada di dalam pikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang dapat dalam benak orang-orang yang bekerja di organisasi. Tacit knowledge ini bersifat sangat personal dan sulit disampaikan kepada orang lain. Sedangkan explicit knowledge merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah dan manual. Knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit ini lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain. 10. Bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. MBS mempunyai makna pengelolaan sumber daya sekolah dilaksanakan di sekolah, yaitu yang pertama, penyelenggaraan dilakukan secara asentralistik. Kemudian yang kedua, meningkatkan operasi kantor pendidikan pusat dan daerah. Yang ketiga, diharapkan terjadinya efisiensi agar sumber daya yang dimiliki sekila dapat mencakup keseluruhan aspek program yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Yang ke-11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti blockchain, cryptograph, dan cryptocurrency, non-fungible token atau NFT, kemudian yang keempat, metaverse. Nah, jelaskan dengan singkat pengertian dan tujuan, kegunaan, dan fungsi, dan tuliskan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu blockchain. Nah, blockchain ini merupakan teknologi yang digunakan sebagai
sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Sesuai dengan namanya yaitu blockchain, yaitu rantai blok. Kemudian yang kedua, cryptograph dan cryptocurrency adalah merupakan sistem atau uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi. Kemudian yang ketiga, non-fungible token atau NFT. NFT merupakan aset digital dengan basis teknologi blockchain yang belakangan ini sedang populer di dunia kripto. NFT juga menawarkan imbalan yang besar bagi para seniman, kreator, musisi, dan influencer dari investor yang bersedia membayar aset digital mereka versi NFT. Nah, kelebihan NFT ini adalah yang pertama, bernilai langka dan eksklusif, yang kedua tidak bisa dipalsukan, dan yang ketiga, riwayat kepemilikan barang. Contohnya seperti Gozali Everywhere yang sedang booming akhir-akhir ini, ia memakai NFT ini dari 5 tahun yang lalu. Nah, dalam isi NFT tersebut, ia menjual belikan fotonya setiap hari hingga pendapatannya mencapai 5 tahun mencapai 3 miliar. Kemudian yang keempat adalah metaverse. Nah, metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan, di mana dalam dunia tersebut kita bisa melakukan kegiatan dalam bentuk 3 dimensi. Artinya kita dapat terjun langsung ke dalam dunia tersebut. Contoh penerapannya pada aplikasi Facebook, Instagram yang sekarang dipegang oleh Meta, misalnya seperti nonton film bioskop. Nah, kita akan berada di dalam film tersebut bukan hanya menonton saja secara virtual, tetapi juga bisa berada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, yaitu misalnya model inovasi discovery learning. Nah, discovery learning ini menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasan terkait topik-topik yang dipelajari. Ciri-ciri dari model pembelajaran discovery learning ini yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, yang kedua, adanya kegiatan eksplorasi dan pemecahan masalah, dan yang ketiga, adanya kegiatan mengasosiasikan pengetahuan yang sudah dimiliki. Manfaat pada model pembelajaran discovery learning ini yaitu pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Kemudian tujuan dari discovery learning ini yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam penyelesaian suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Kesimpulannya yaitu inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil, discovery maupun investasi. Tujuan diadakannya inovasi ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Kemudian terdapat juga inovasi digital seperti blockchain, cryptocurrency, NFT, dan metaverse yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.